Puji Tuhan, selamat pagi. Mari kita memuji membesarkan nama Tuhan. Walaupun saat ini kita masih di rumah kita masing-masing, tapi kita yakinan percaya bahwa setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan pada pagi hari ini sampai di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, kita angkat pujian. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, glory. Besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Saya naik jemaat bangkit berdiri. Kembali kita angkat pujian ini dari awal. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari naikkan pujian-Mu kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Layaklah Kau dipuji dan disembah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Besar dan ajaiblah. Mari pujian ini menjadi pengakuan kita bersama. Besar dan ajaiblah karya-Mu, amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami
menaikkan pujian dan penyembahan kami, dan biarlah itu semua dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu setiap daripada kami dapat dijamah oleh Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Lebih daripada itu Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu biarlah setiap daripada kami boleh kami masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Kami boleh saling mengasihi, kami saling mendoakan sebagai tubuh Kristus. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, kita angkat pujian. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita bersama, dan biarlah pujian ini dapat sebagai kehidupan kita. Haleluya, kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Amin. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Pujinya, glory, haleluya, puji namanya. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory, haleluya, puji namanya. Haleluya. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Amin. Kita tinggalkan segala beban yang mari bersama puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanmu, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanku. Sebab firman Allah berkata bahwa 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Walaupun kita hanya melalui online, tapi kita yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita. Pada pagi hari ini, biarlah kita meninggalkan segala kesusahan kita, dan mari bersama dengan umat Tuhan melalui online kita memuji, menyembah Tuhan, saling mengasihi, saling mendoakan. Kita angkat pujian ini kembali, kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Haleluya. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Amin. Meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala
puji dengan hati bersungguh. Mari bersama kesukaan, kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya, kesukaan Tuhan, kekuatan, kesukaan, kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya, kesukaan Tuhan, kekuatan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, sebab yang menjadi kesukaan Tuhan adalah kesukaan kita. Haleluya. Jemaat silakan bangkit berdiri. Satu alasan. Biarlah pada pagi hari ini kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Dan hanya satu alasan, yaitu untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Segenap langkah kami tertuju, amin, berlari dari segala penjuru, mendekat, mendekat kepada Sang Penebus. Dapati, dapati sinar terang yang kudus. Segala, segala ikatan telah terbuka, amin, amin. Dan setiap dosa telah kau hancurkan, karena hanya kau Sang Penebus. Sucikan dengan cahaya terangmu, Yesus, Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan, kami agungkan namamu, amin. Pembebas segala belenggu, hanya Yesus, kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Haleluya, segala ikatan telah terbuka, puji Tuhan. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah kau hancurkan, karena hanya kau Sang Penebus. Sucikan, sucikan dengan cahaya terangmu, Yesus, Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Biarlah kita terus memandang Tuhan, Yesus, kau berkuasa untuk selama. Sekali lagi, Yesus, Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, amin. Pembebas segala belenggu, hanya Yesus, kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Kembali kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Kita angkat satu pujian. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu. Biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Kesukaan Tuhan menjadi kesukaan kita. Ketika kita menjadi satu bersama dengan jemaat Tuhan, disitulah Tuhan disenangkan. Haleluya. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk mendatangkan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita bersama. Haleluya. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kembali kita angkat pujian ini dari awal. Satukan kami Tuhan, satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Biarlah seperti pujian ini kami rindu seperti Engkau dan Bapa satu. Kami sebagai jemaat Tuhan, kami boleh bersatu menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh karena firman-Mu berkata bahwa kami adalah saudara dalam iman. Maka dari itu Tuhan, kami rindu sebagai jemaat Tuhan, kami boleh terus berdiri di atas kebenaran Tuhan, sehingga kami boleh
menjadi gereja Tuhan yang seutuhnya. Kami boleh saling mendoakan, saling mengasihi, bukan dengan hanya orang yang kami dekat, tapi kami boleh saling mengasihi sesama dengan jemaat Tuhan. Kami rindu biarlah jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, khususnya jemaat Batra. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan yang terus memberikan damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap firman Allah yang kami dengarkan boleh menjadi terang bagi setiap jalan kami. Kami rindu juga Tuhan pada saat kami menerima perjamuan nanti Tuhan, kami boleh dengan suka hati karena kami tahu bahwa kami mengingat bahwa Engkau telah menebus kami di kayu salib. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat silahkan duduk, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Batra yang saya kasih dalam Tuhan. Kembali kita akan melihat seri pelajaran dari pelajaran yang ke-21. Tidak terasa sudah tanggal 4 Juli ya. Kita melewati hari-hari dan bulan-bulan bahkan tahun. Judul daripada pelajaran yang ke-21 ini adalah melindungi gereja Anda. Kita akan buka di dalam Kolose pasalnya yang ketiga. Jemaat dipersilakan berdiri. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14, firman Tuhan di sana berkata, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kasih harus benar-benar ada di tengah-tengah persekutuan kita, gereja kita, umat-umat Tuhan satu sama lain. Karena melindungi kesatuan dalam gereja bukan cuma tugas gembala, tetapi atau pengurus-pengurus, tetapi semua kita, semua jemaat punya tugas yang sama untuk menjaga kesatuan dalam gereja ya, bukan malah terjadi perpecahan. Persatuan dalam gereja sangat penting sehingga kita harus memberikan perhatian lebih besar. Jadi kekompakan ya. Tuhan sangat ingin dalam gereja kita mengalami kesatuan dan harmonis dengan yang lain. Jadi keharmonisan itu penting, bukan sudah masing-masing ya, urusanmu urusanku ya. Tapi kita perlu kesatuan karena persatuan adalah jiwa dari persekutuan. Jadi disitulah kesatuan itu terjadi karena ada persekutuan itu terjadi karena ada satu. Kita ini merasa sama. Jadi kelompok ini, kelompok itu, keluarga ini kan. Jadi terasa kita membeda-bedakan diri kita sendiri dengan jemaat yang lain. Nah itu merusak persekutuan karena persatuan adalah jiwa dari persekutuan. Jadi persekutuan itu terjadi karena ada kesatuan dalam jemaat. Jika dihancurkan, bagaikan jantung yang disobek keluar dari tubuh Kristus. Nah, ini yang kita harus jaga, jangan sampai kesatuan itu hilang. Jadi seolah-olah kita tersobek dari tubuh Kristus, kita keluar ya. Persatuan adalah esensi, inti dari maksud Tuhan agar kita mengalami kehidupan bersama dalam gereja. Jadi persatuan adalah inti dari maksud Tuhan. Jadi kalau gereja tidak bisa bersatu, bagaimana berkat Tuhan mau mengalir ya? Yaitu model dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus.
di dalam satu kesatuan, yaitu Allah. Seperti orang tua kita juga menginginkan semua anak-anaknya itu kompak dan harmonis, ya. Tidak ada orang tua yang mau anak-anaknya itu berantem melulu, ya, karena itu merusak. Jadi Yesus telah membayar harga tinggi untuk melindungi gerejanya. Kita ini adalah gereja Tuhan, yaitu dari kerusakan timbul akibat perpecahan, konflik, dan ketidakharmonisan. Itu yang harus selalu dijaga, ya. Nah, di tengah-tengah pandemik ini kadang-kadang kita melihat persekutuan kita itu agak renggang karena jarang ketemu, ya. Karena dibatasi oleh pandemik ini, tidak boleh saling bertemu, ya. Jadi memang ya jadi masalah juga, tapi bagian pelajaran ini mengajak supaya kita itu tetap ada dalam kesatuan, dalam persekutuan kita, bahwa ini kita kompak. Nah, kita punya tanggung jawab untuk melindungi persatuan di tempat kita beribadah, bersekutu. Jadi tidak boleh ada orang-orang yang menjadi pemecah. Kita semua ditugaskan oleh Kristus untuk menjaga kesatuan, melindungi persekutuan, mengusahakan keharmonisan dan keluarga gereja dan sesama orang percaya. Jadi selalu kita berusaha untuk kompak, nyatu, tidak boleh membeda-bedakan. Kita melindungi supaya tidak ada di antara jemaat yang berantem bahkan cekcok. Keharmonisan terus dijaga, seperti menjaga keluarga kita sendiri. Efesus pasal 4 ayat 3, firman Tuhan berkata di sana, Efesus pasal 4 ayatnya yang ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi kesatuan dalam roh kita itu membawa damai sejahtera kepada seluruh jemaat. Bukan malah jemaat berkata, kalau yang ini Bapak Gembala perhatikan, kalau yang ini enggak. Semua tuh kalau ada apa-apa Ibu Gembala yang telepon. Jadi saya ada di samping Ibu Gembala. Jadi saya tahu. Nah, mulailah kita memusatkan perhatian kita kepada kesamaan, bukan perbedaan, ya. Oh, itu suku ini, suku. Nggak ada di gereja itu, nggak boleh ada perbedaan seperti itu. Karena itu kita harus mengenyampingkan itu kesukuan. Kita harus ada dalam perhatian kesamaan. Kesamaan itu yaitu kita bersama-sama menuju kepada kekekalan. Itu samanya kita. Soal karakter kelakuan memang mungkin belum sama dan tidak akan sama mungkin, tapi tujuan kita sama. Nah, Roma pasalnya yang ke-14, firman Tuhan di sana berkata, Roma pasal 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi kita berusaha terus untuk saling membangun satu sama yang lain, bukan saling menindis, saling mematahkan, saling membenci. Nah, sebagai orang percaya kita mempunyai Tuhan yang sama, satu Tuhan, satu tubuh, satu tujuan, satu Bapa, satu roh, satu pengharapan, satu iman, satu baptisan, dan satu kasih. Karena Roma pasal 10 ayat 12 berkata, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sama. Dan itu tidak boleh diganggu gugat, kesamaan itu. Mungkin kita bisa punya orang tua, mungkin kita, bukan mungkin lagi, memang kita punya orang tua kecuali sudah dipanggil Tuhan. Tapi belum tentu kesamaan ini ada. Karena memang ikatan keluarga itu terjadi dalam dunia, tapi untuk persekutuan dan persatuan dalam gereja, dalam tubuh Kristus itu memang
yang sama, yang searah sama kita gitu loh. Ikatan persaudaraan itu cuma ada di dunia, tapi untuk tidak membawa kita kepada kekekalan. Nah, itu cuma ada ikatan orang tua sama papa, sama mama, sama adik, sama. Tapi untuk kesatuan tubuh Kristus yang menuju kepada kekekalan, makanya semua diajak supaya papanya sama, mamanya sama, anak-anaknya sama. Bukan anak-anaknya setia, orang tuanya nggak setia. Beda. Nah, kesatuan inilah yang dituntut sehingga 1 Korintus pasal 1 ayat 10 berkata, "Tapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Jadi di dalam rumah tangga itu, di dalam gereja itu harus ada kesatuan dalam keyakinan kita kepada Tuhan. Bukan mama mau ke sini, anak mantu mau ke sini. Nah, karena kan kita sudah disatukan dalam kesatuan tubuh Kristus. Jadi harus sama. Tujuannya yaitu menyenangkan Tuhan, karena kita ini milik Tuhan, bukan milik orang lain. Kenapa kita milik Tuhan? Karena kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita ini sebenarnya sudah tergadai oleh dosa. Kita ini dulu hamba dosa. Tapi puji Tuhan sekarang kita ini sudah jadi milik Kristus. Jadi hak Tuhan mengatur hidup kita. Kenapa kita mau mengatur lagi? Kita sudah dibeli. Nah, kita memiliki keselamatan yang sama, hidup yang sama, masa depan yang sama. Itu adalah faktor-faktor yang lebih penting daripada perbedaan pribadi yang harus kita perhatikan. Ya, kalau ada kekurangan, kelemahan satu sama lain, ya wajarlah. Tapi kesamaannya apa? Kita percaya kepada Kristus. Bukan mama mau ke sini, papa mau ke sini, anak mau ke sini, mantu mau ke sini. Udah bingung deh. Kita punya satu Tuhan, satu iman, satu keyakinan, satu pengharapan. Sudah ke situ aja. Nggak usah lagi cari di tempat lain pengharapan, mengandalkan ini, mengandalkan itu. Sudah Tuhan aja. Harus diingat, Tuhanlah yang memberikan kepribadian, latar belakang, ras, pilihan yang berbeda kepada kita. Jadi memang ada perbedaan, tapi tidak seragam gitu loh. Beda-beda, tidak mungkin seragam maksudnya. Beda-beda, tidak mungkin kita ini dalam gereja satu tabiat. Beda-beda pasti, tapi tujuannya sama. Ya. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain kalau ada beda, bukan malah jadi pertentangan. Beda pendapat, oke. Tidak mungkin akan sama lah. Tapi kita harus ingat tujuannya yaitu persatuan, bukan keseragaman ya. Beda-beda tapi satu gitu loh. Kita membutuhkan tenaga daripada jemaat ini, kita membutuhkan tenaga dari jemaat ini. Tidak semua saya bisa kerjakan. Saya butuh Pak Renal, saya butuh Pak Robert, saya butuh Pak Turut, saya butuh Pak Beni Butar-Butar, saya butuh Cornel, saya butuh Pak Beni Sihombing. Saya tidak bisa mengerjakan semua. Jadi dalam gereja itu kita saling membutuhkan. Walaupun beda-beda kita punya cara menanganinya. Jadi saya kalau ya untuk air ya saya kasih. Pak Robert, AC ya memang bidangnya. Ya kan? Yang bisa nyangkul ya, nyangkul ke kebun. Nah ini kita sudah panen sedikit. Karena kalau merah itu walaupun ada hama patek yang membuat busuk, tapi puji Tuhan ada sekilo udah merah-merah, udah dipetik semua ya kemarin. Dengan yang hijau-hijau itu yang tumbang kita kumpulkan semua. Nah, Tuhan menghendaki persatuan bukan keseragaman. Tidak mungkinlah sama.
Pasti beda-beda itu dalam gereja. Demi kesatuan kita tidak boleh menjadikan perbedaan itu menjadi pecah belah. Jadi kalau beda ini, beda pendapat, beda ini, saya mesti menyatukan semua. Ya, karena tidak mungkin satu diikuti, yang satu tidak diikuti. Kita ambil tengahnya. Karena tujuannya kan ini untuk pekerjaan Tuhan. Bukan supaya satu dibanggakan, satu kerjanya bagus, tidak. Semua penting dalam gereja. Nah, Roma pasal 14 ayat 1 dan 2, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Artinya, kita memang tidak akan sama imannya. Satu, imannya berdagang. Jadi berdagang itu juga sebagai anak Tuhan kita punya etika berdagang. Tidak boleh sama dengan orang dunia. Orang dunia menarik keuntungan sebesar-besarnya dengan jualan apapun. Kita sebagai orang percaya harus tahu jualan apa yang kita jual gitu loh. Nah, jika terfokus pada kepribadian, pilihan gaya metode, maka perpecahan akan terjadi. Tidak usah fokus perbedaan dia begini, dia begitu, nggak usah. Kita fokus aja masing-masing mengerjakan tugas-tugasnya, lalu kita punya tujuan apa? Supaya gereja kita ini orang jadi tertarik untuk bergabung, bukan jangan gerejamu itu kacau itu. Nggak enak kan? Enak kan kalau orang bilang, saya mau bergabung deh sama gerejamu karena di sana banyak kasih, di sana banyak perhatian, kan enak. Tambah banyak jemaat, tambah banyak kita punya komunitas untuk apa? Tujuan yang sama, keselamatan. Jangan lagi jemaat Batra ngajar-ngajar di luar Yesus atau bawa-bawa kehidupan mereka di luar Yesus. Orang mau datang ke kita karena mau mengenal Kristus. Jangan sampai orang itu keluar dari tubuh Kristus karena kita, karena perbuatan kita. Bersikaplah realistis dalam pengharapan kita. Ketika kita mengetahui maksud persekutuan itu sebenarnya, sangat mudah memang menjadi kecewa dalam gereja. Tapi kita tidak akan menemukan gereja yang ideal sesuai mau kita. Nggak mungkin. Itu sebabnya kita harus ada dan tetap menjalani kehidupan kita dalam jemaat ini karena kita sudah ditaruh dalam jemaat Batra. Sudah jalani aja. Nggak bakalan bisa kita mau cari gereja yang sesuai dengan kita punya keinginan semua. Makanya semua jemaat tidak bisa saya mau berikan apa yang dia mau, ya harus dilakukan begitu. Tidak. Karena semua jemaat sama. Menginginkan yang ideal tetapi mengkritik yang nyata adalah bukti ketidakdewasaan. Memang masih banyak dalam jemaat kita itu banyaknya kritik. Kerjanya kagak ada. Ya, semua yang dikerjakan oleh pelayanan gembala dikritik. Tapi nggak pernah ngebantu, nggak pernah mau terlibat, ngomong aja dari luar ring gitu loh. Sebaliknya menerima yang nyata tanpa berusaha mencapai yang ideal adalah kemalasan. Jadi kalau kita juga tidak mau pekerjaan pelayanan itu sempurna dan baik, itu juga namanya kemalasan. Udahlah saya gini-gini aja, nggak usahlah ikut-ikut pelayanan kayak gitu, ikut-ikut terlibat, sudahlah, itu malas itu namanya. Tidak mau maju, tidak mau berusaha. Ya, kalau kita juga tidak mau mencapai sesuatu yang baik gitu loh. Nah, ini gereja mungkin sudah kotor, jadi ya mungkin dibersih-bersihin lah dulu alatnya juga ya, karena ya kita rencana mau Agustus, tahu-tahu Juli ini malah zona merah kita ini Tangerang ya. Walaupun dalam jemaat ada yang mengecewakan, mematahkan semangat kita
Kita tidak membuat persekutuan kita dengan mereka terhenti. Boleh beda sama jemaat yang lain, tapi bukan menjauhkan diri. Perbedaan itu penting saudara-saudara, karena memang Tuhan membuat kita ini tidak sama semua. Kita punya sidik jari aja tidak ada yang sama. Itulah hebatnya Tuhan ya. Nah, Efesus pasal 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saya tidak minta-minta jemaat harus bantu-bantu di kebun, enggak. Saya cuma melihat ya kalau ada yang mau silakan. Kalau ada yang belum bisa ya enggak apa-apa karena mereka juga ada kerjaan. Tapi kan saya juga memperhatikan jemaat-jemaat yang memperhatikan apa yang kita sedang kerjakan. Ini kan bukan untuk keuntungan pribadi saya. Semua saudara perhatikan pelayanan kita itu bermuara kepada jemaat-jemaat. Coba lihat kalau ada bantuan-bantuan kan nyampe ke jemaat juga. Nah, cabai ini kan kita sudah dibantu oleh Bu Erna. Bukan cuma bantu kasih tempat gratis. Dikasih lagi kita dana kadang-kadang untuk membantu bayar tukang. Makanya kalau ada jemaat yang datang kan berarti meringankan beban kita untuk membayar tukang. Karena ya tukang tidak bisa juga mengerjakan semua. Kita juga tidak bisa mengerjakan semua. Jadi kita perlu juga mengambil bagian supaya mengurangi pembayaran tukang. Ya, saya berterima kasih kepada jemaat-jemaat yang sering membantu ya, karena meringankan beban kita. Toh tujuannya juga kalau berhasil ini kita mau membantu lagi bagi jemaat-jemaat, bagi orang-orang yang tidak bisa membayar uang sekolah. Nah, jadi tujuan ini untuk juga kepada semua jemaat, dan kalau satu waktu orang melihat kan kita jadi berkat gitu loh. Nah, oke. Orang kecewa dengan gereja dengan banyak alasan. Nah, itu orang yang kecewa, konflik, luka, kemunafikan, pengabaian, pikiran sempit dan dosa-dosa lain. Nah, itu yang membuat dia kecewa. Bawaannya kecewa melulu, tapi tidak mau berusaha untuk mengakrabkan diri, tidak mau berusaha untuk menjalani visi misi yang kita jalani, saudara-saudara ya. Ya, kalau kita lagi berusaha sekarang untuk ke kebun, ya sudah kita mengarah ke situ dulu. Nggak usah dulu yang lain-lain, karena kan butuh tenaga untuk membereskan. Itu baru belum 1 hektar. Apalagi kalau kita, nah itu siapa yang mau kasih? Nah, jadi maksud saya, kalau memang ada jemaat ya silakan. Kalau enggak, saya juga enggak bisa paksain ya, saudara-saudara. Kita tidak perlu terkejut bahwa gereja terdiri dari orang-orang berdosa, tapi kita tidak perlu meninggalkan gereja. Tidak ada yang sempurna dalam gereja. Masih banyak kekurangan, kelemahan, kesalahan-kesalahan, konflik-konflik yang kita kadang-kadang terima dari teman sesama iman kita. Karena setiap gereja memang akan ada masalah. Kita tidak akan menemukan kita punya kebahagiaan terus dalam gereja. Satu waktu ada salah paham, ada selisih paham, tidak apa-apa, tapi bukan berarti kita harus meninggalkan mereka. Ini komunitas yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, dan kita tidak boleh meninggalkannya. Justru kita membangun hidup kita, karakter kita di situ. Ya, kalau tidak enak pindah lagi, kalau tidak enak pindah lagi. Kita tidak akan menemukan gereja ideal. Tapi justru disinilah kita dapat menjadi berkat di tengah-tengah gereja di mana kita berjemaat. Senantiasa bersyukur dalam persekutuan, sekalipun tidak ada pengalaman dahsyat. Mungkin ini gereja kok biasa-biasa aja sih, nggak ada yang spektakuler, iya kan?
kok kayaknya berkatnya kurang, kok banyak kelemahan, kok imannya kecil, kok kesulitan terus dalam gereja ini, sehingga membuat kita mengeluh, bahkan semua tidak berharga, maka kita menghalangi Tuhan menumbuhkan persekutuan kita. Mengeluh dan mengeluh terus, akhirnya tidak ada pertumbuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena kita selalu melihat kekurangan. Tidak pernah kita mau itu menjadikan hidup kita ini jadi berkat di tengah-tengah jemaat. Kita malah terus mengeluh, bahkan akhirnya hidup kita itu hanya tertuju kepada diri kita sendiri. Sudah tidak peduli orang lain. Padahal Tuhan mau dalam kesatuan itu, di sanalah berkat-berkat Tuhan dialirkan. Pilihlah untuk mendorong semangat, bukan mengkritik. Jadi memang selalu mudah untuk berdiri di tepi dan menembak mereka yang melayani dibanding ikut terlibat dan memberikan kontribusi. Itu yang saya bilang tadi. Kontribusimu mana? Dalam jemaat. Apa yang kau buat? Tapi ketika engkau mengalami masalah persoalan, kau menuntut diperhatikan. Sedangkan ketika engkau dalam keberkatan, dalam senang-senang, dalam menjalani hidup ini tidak ada masalah ataupun ada masalah, kau sepertinya hidup di tengah-tengah hidupmu sendiri, tidak peduli orang. Kita membutuhkan persekutuan karena di sana kita saling menopang, kita saling memberkati, kita saling membantu. Ya kan? Nah, Roma pasal 14 ayat 13, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jadi Tuhan memperingatkan kita berulang kali untuk tidak saling mengkritik, membandingkan atau menghakimi. Karena roh kritik sangat merugikan. Ketika kita mengkritik sesama teman seiman akan menimbulkan kehilangan persekutuan dengan Tuhan dan menyikapkan keangkuhan diri serta membahayakan persekutuan gereja. Iblislah pendakwa saudara kita. Menyalahkan, mengeluh, mengkritik anggota keluarga Allah adalah pekerjaan iblis. Setiap kali melakukan hal yang sama kita sedang tertipu dan melakukan pekerjaan iblis. Roma 14 ayat 10. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Setiap kita membuang waktu membandingkan dan mengkritik orang percaya lainnya adalah waktu seharusnya dipakai untuk membangun persatuan dalam persekutuan. Tidak usah pusingi itu soal-soal yang kerja aja. Lakukan hal-hal yang baik. Maka berkat itu akan mengalir dalam hidupmu. Menolak mendengarkan gosip. Nah ini. Jadi kalau orang mau datang gosip ke kita, satu waktu dia juga akan gosipkan kita. Dia datang membawa gosip. Nah ini kita tidak boleh mendengar gosip. Lebih bagus tolak gosip. Karena ketika kita mendengar gosip, nanti satu waktu orang itu akan menggosipkan juga kita. Jadi tidak usah bawa-bawa gosip. Jadi sebelum dia ngomong, udah tolong berhenti. Saya itu kadang-kadang kalau ibu gembala sering mau melacak apa itu. Kalau saya udahlah. Nah, jadi kalau kita mendengar gosip, maka nanti kita juga akan mendengar kita digosipkan. Jadi nggak usah dengar gosip, ya kan? Supaya nanti orang yang datang menggosipkan orang lain kepada kita, nanti kita juga dia gosipkan ke orang lain. Nah, Amsal pasal 17 ayat 4. Orang yang membuat jahat memperhatikan bibir jahat, seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Tetapi Yuda 1 ayat 18-19, tetapi penghulu malaikat Mikael
ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi pemecah belah itu harus disingkirkan. Kita tidak mau dalam gereja itu begitu banyak orang-orang yang membawa gosip-gosip yang tidak benar, memecah belah. Kalau dia datang langsung ditolak, jangan dengarkan dia, menceritakan kelemahan, kekurangan orang, terus berjalan. Nah itu harus di-cut, tidak boleh, supaya dia tidak menyebarkan permusuhan satu sama lain. Cerita aja lah yang baik-baik, walaupun mungkin kita tahu dia kayak gitu, nggak usah cerita yang jelek-jelek. Sehingga Matius pasal 18 ayat 15 dan 17, di sanalah cara Tuhan untuk menegur orang-orang yang berbuat salah. Bukan kita hakimi, bukan kita ceritain. Kan banyak orang kalau kena masalah langsung datang ke orang ketiga, bukannya menyelesaikan secara alkitabiah. Nah ini cara penyelesaiannya, Matius 18 ayat 15 dan 17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan kau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soal kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi ada tahap-tahapnya di dalam Matius pasal 18 ayat 15 dan 17. Nah, jadi kita harus mendukung proyek gembala. Karena gembala ini memerlukan juga dukungan. Jadi jangan gembala ngomong begini, jemaat lain ngomong begini, gak kompak. Nah inilah yang dibutuhkan gereja untuk menjaga persatuan. Jadi jangan kita yang memecah belah gereja, sehingga kita tidak melihat orang itu tertarik bergabung dengan kita punya komunitas. Kita mau supaya orang itu tertarik pada gereja kita, dan datanglah kepada gereja kita yang membawa berkat. Bukan, wah gereja Bahtera itu penuh gosip, saya tahu kok orang-orangnya itu. Udah, nggak usah ditanggapi. Puji Tuhan. Demikian renungan kita pada pelajaran kita yang ke-21 pagi hari ini. Sebelum kita masuk perjamuan, merenungkan tujuanku, yaitu pokok renungan melindungi kesatuan dalam gerejaku adalah tanggung jawabku. Jadi bukan cuma gembala, tanggung jawab kita semua. Ayat hafalan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Roma 14 ayat 19, itu ayat kita ya. Pertanyaan untuk direnungkan, apakah yang sedang aku lakukan secara pribadi untuk melindungi kesatuan dalam keluarga gerejaku sekarang? Jangan terima orang yang bawa gosip. Tolak dia. Kalau mau datang ke tempat saya, cerita yang lain. Supaya tidak menyebar itu perpecahan dan sakit hati. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan satu pujian, darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus
salibnya. Persiapkan roti dan anggur kita. Salibnya selama mulia. Dosaku dan anggur yang ada di hadapan kami adalah lambang di mana tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau sampaikan di kayu salib, Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami. Biarlah ini menjadi makanan kami yang sesungguhnya, minuman kami yang sesungguhnya. Ketika kami terima, ketika kami makan, ketika kami minum, menjadi kekuatan baru dalam hidup kami untuk terus berjalan dalam kebenaran-Mu dan menjaga kesatuan tubuh Kristus, untuk tidak menceritakan hal-hal yang buruk kepada tubuh Kristus yang lain, sehingga kami dapat kompak dan menjaga keharmonisan dalam keluarga Kristus, dalam gereja jemaat Bahtera ini. Terima kasih Tuhan, kami akan makan dan minum, terima tubuh dan darah-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salibnya, salibnya, selama. Angkat roti di tangan kananmu, mulia. Dosaku angkat roti di tangan kananmu, dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini bukan lagi roti biasa, tapi ini adalah tubuh Kristus yang terpecah untuk menebus dosa-dosa kita. Kita terima, kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kananmu, dengarkan pembacaan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini bukan lagi anggur biasa. Ini darah Yesus yang tercurah membasuh setiap dosa-dosa kita.
Kita terima, kita minum, kita bersekutu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Terima kasih Bapa di sorga. Tubuh dan darah-Mu akan membawa kekuatan baru bagi jemaat Batra. Bahkan segala sakit penyakit disembuhkan oleh tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ketika kami makan, ketika kami minum, ketika kami terima, kami bersekutu, ada kekuatan baru Tuhan. Sehingga segala sakit penyakit tersingkirkan. Sehingga kami disembuhkan oleh melalui makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Sebentar umat-umat-Mu akan memberi persembahan bahkan yang mengembalikan milik-Mu. Berkati mereka Tuhan. Yang tahu melakukan kebenaran firman-Mu. Yang tahu menabur. Engkau pasti akan memberikan berkat. Mereka akan menuai. Pada waktunya mereka akan melihat berkat Tuhan itu mengalir. Karena mereka mempercayakan keuangan mereka kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Akhirnya, terimalah berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai kita semua, menyertai jemaat Batra Perumna 1 Tangerang di rumah mereka masing-masing. Saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan berkata, Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Batra, Tuhan memberkati.